zamannya besar-besar. Sekarang zaman-zaman milenial desainnya minimalis dan unik. Jadi ini salah satu rumah berkumpulnya produk-produk UMKM unggulan di Martapura, di tempat kita sekarang kayak gitu. Bahwa salah satu kunci sukses dalam menjalankan sebuah usaha adalah disiplin dan fokus pada satu bidang usaha. Ikuti terus perjalanan saya serta petualangan saya dalam petualangan Brilian. Ngana dapat banyak itu tangkapan ikan. Iyo, mau ampai ekor. Ampai ekor tapi ngana pe ikan cakep-cakep. Apa ini? Ini ikan cakalang. Cakalang itu. Ini ikan kakatua. Ah, itu sedang diapakan? Iyo, mau kasih bersih. Saya keluar dari Madumi. DP sisik ikannya dibersihkan. Iyo. Terus nanti kalau sudah ngana bersihkan, itu sisik ikannya apa? Buat jadi umpan atau dibuang? Oh, nyanda. Kumpul. 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 Terus setelah kumpul? Kirim Pak Bu Yani. Bu Yani? Siapa dia orang? Bu Yani itu yang jaga ambil Madumi, jaga kumpul Madumi. Buat apa? Orang jaga kurang tahu dia bikin apa tuh ini. Dia bikin hiasan tuh. Hiasan? Macam kerajinan gitu kah? Iya, iya. Buat kerajinan dari sisi ikan. Bu Yani, di mana rumahnya? Setinggi apapun bangau terbang, surutnya pasti ke Kubangan. Sejauh manapun kita bertualang, pasti kembali ke kampung halaman. Karena tidak ada tempat lain yang mampu menghadirkan rasa seperti yang saya rasakan ketika menginjakkan kaki di sini. Di kampung halaman keluarga saya, Manado. Dan di ibu kota provinsi Sulawesi Utara ini menghadirkan dua keindahan alam yang berbeda. Elok serta hawa sejuknya pegunungan, atau hembusan angin tropis di hamparan pantai yang indah semuanya tersaji di sini. Termasuk kuliner aneka hidangan laut yang merupakan ciri khas di daerah ini. Lalu pembelajaran apa yang dapat kita temukan di sini atau kunci sukses apa yang dapat saya gali di sini? Mari kita telusuri bersama petualangan Brilian. Bisnis adalah sebuah perjalanan belajar yang tiada akhir. Karena bisnis memerlukan pengetahuan, ide-ide hebat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Sehingga salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam berbisnis adalah mau untuk terus belajar dan tidak berhenti mencari tahu. Pebisnis yang hebat bisa menggunakan pengetahuan dan informasi mendalam untuk membuat ide bisnis, merealisasikannya, mengoperasikannya, dan mengembangkannya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Cahyani yang mampu mengubah bahan tidak biasa untuk dijadikan aksesori unik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bu Yani? Ya. Ya, saya Ramon, Bu. Apa kabar? Ya, Bu. Ya. Waduh, akhirnya saya nyampe rumah Ibu. Tadi saya ngobrol-ngobrol, katanya kalau mau ketemu Bu Yani langsung aja ke rumahnya. Oh, gitu, wah. nyampe juga ternyata. Iya. Bu, karya-karya Ibu bagus-bagus loh, Bu. Saya Lihat di mana? wah, ada lah, Bu. Pokoknya yang bilang. Iya, iya. Waduh. Bu, ini jadi sebenarnya ibu-ibu ini sedang melakukan apa?
Mereka akan kita ada satu kelompok ya, kelompok perikanan. Jadi di sekitar sini ibu-ibu ini yang membantu saya untuk memproduksi kerajinan. Jadi tapi mereka juga bisa berproduksi sendiri juga sudah bisa. Berasal dari sisik ikan. Sisik ikan Nah, ini. kalau yang ini ikan kakap merah. Oke. Kalau yang ini ikan kakak tua. Sebenarnya gini Bu, ada spesifikasi nggak sih, maksudnya jenis ikan apa yang kategorinya sisiknya bisa Ibu karyakan? Ya, ikan yang bisa itu ikan laut dalam, ikan-ikan karang. Jadi ikan-ikan karang cenderung itu laut ya, bukan sungai. Iya, nggak bisa. Jadi ikan-ikan laut dalam itu ikan karang. Jadi itu seperti ikan kakap merah. Karena dia bentuk sisiknya itu kokoh. Jadi makanya saya kenapa untuk kakap putih pun saya nggak pakai karena dia kecil. Nah, ini Bu yang menarik. Iya. Ibu tadi bilang ada beragam ikan yang berasal dari laut dalam. Iya. Sisik-sisiknya ini masuk kategori yang bisa dikaryakan. Iya. Saya pengen tahu dulu sebelumnya, awal mulanya ini seperti apa sih Bu? Ibu bisa memulai melakukan usaha melalui dari sisik ikan gini Bu? Ya, ini ceritanya itu dari iseng, dari nggak sengaja. Jadi waktu saya nganter anak saya sekolah SD yang kecil itu masih kelas 2, kelas 3 SD. Saya kan nungguin di kantin dan pegawai kantin lagi membersihkan ikan besar. Saya lihat kok sisiknya bagus, saya ambil. Terus saya bikin anting. Iya, terus saya bikin anting seperti ini. Waktu itu saya belum berhijab, saya pakai untuk sendiri. Banyak yang suka, saya kasih. Lama-lama saya jual. Terus akhirnya saya titip di toko-toko souvenir bertahun. Awal mulanya seperti itu. Berarti boleh dibilang udah berapa lama? Sekitar 2012 ya, hampir 10 tahun. Itu dari isengnya ya. Kemudian 2014 lah baru saya dibina oleh dinas. Itu mulainya di situ. Dari awal tadi sudah menyebutkan ya, dari anting kemudian beralih lagi menjadi aksesoris lainnya. Ibu belajar dari mana bahwa si sisik ikan ini bisa dikembangkan menjadi aksesoris, lalu ketika ingin dijadikan menjadi kalung atau tusuk konde atau tusuk hijab, itu dari mana Ibu belajarnya Bu? Saya semuanya belajar otodidak ya. Jadi tapi referensi saya sih lebih banyak di YouTube atau di Pinterest ya. Untuk desain itu saya lebih banyak di Pinterest. Kemudian kalau untuk pelatihan-pelatihan, saya pernah difasilitasi Bank Indonesia untuk desain produk dengan perak di Bali. Jadi ya itu baru itu saya istilahnya saya disekolahin gitu ya untuk desain. Itu selainnya saya belajar sendiri. Artinya Ibu lebih banyak belajar sendiri, otodidak untuk bagaimana mengolahnya hingga menjadi sebuah aksesoris ya gitu. Sampai hari ini terus melakukan seperti itu Bu? Iya, saya selalu belajar selalu berkembang terus. Bu, Mas. Ya. Kayaknya kita pamit dulu ya. Oh, iya. Makasih. Nanti banyak kerjaan mungkin di rumah. Ini dikerjain di rumah ya? Iya, besok makasih, kalau Mas, jadi. Bu. Ya, makasih Bu. Hati-hati Bu. Ya, yuk. Selamat siang. Siang. Wah, berarti dikerjakan di rumah? Iya, dikerjakan di rumah. Jadi mereka membentuk seperti ini, baru nanti besok mereka setor dalam bentuk sudah kuntum begini. Jadi ini bisa dikerjakan di mana aja berarti Bu ya? Bisa. Jadi mereka bisa ini sambil bisa nih saya coplos nih Bu. Bisa coba yang di pas tengah-tengah situ ya, di atas. Pokoknya untuk anting-anting kan. Ya, yang nah, penting gini. Ya, sudah lulus. Udah lulus. Sudah. Saya tertarik dan kagum dengan kiprah Ibu ya, bahwa mungkin bagi sebagian orang sisik-sisik ikan ini ya sudah dianggap tidak berguna ya Bu ya. Tapi Ibu mampu memperpanjang usia yang notabene boleh dibilang tidak berguna atau dianggap sampah
tapi Ibu mampu memperpanjang usianya, Ibu ya. Iya. Itu gimana nih, Bu? Iya, jadi itulah ya, saya berusaha bagaimana meningkatkan ya nilai dari sisik yang tidak berguna yang jadi sampah ini menjadi nilai ekonominya lebih tinggi. Oke. Nah, contohnya kalau saya bikin anting. Anting ini kalau saya jual di pameran ini 50.000 ini. Oke. Nah, kalau dipikir berapa sih sisik ini? Kalau dihitung dari HPP, aduh, nggak masuk deh. HPP-nya berapa nggak kemasuk karena ini kan sampah ya. Nah, kemudian saya bisa bikin bros aja saya jual 100.000. Kalau dipikir berapa sisik ikan sih yang terpakai? Artinya itu berpengaruh, memberikan pengaruh yang cukup besar ya terhadap Ibu ya. Iya. Saya mendapatkan income yang apa ya, lumayan ya dari sisik ikan ini. Kalau kita lihat di rumah ini kan kiprahnya Ibu ketika di pameran, bahkan sampai presiden saja ini ya foto sama Ibu ya. Itulah gitu. jadi saya yang dipikir hanya dari iseng nemuin sisi ikan, kemudian saya bikin anting dan saya bisa bertemu dengan presiden. Ketemu dengan Ramon Tungka juga Ya, kan Bu ya? betul Oke. itu. Ini kalau dipikir sangat tidak mungkin lah kalau saya tidak memulai dari sisik ikan ini. Oke, benar. Ibu hari ini ada jadwal untuk ke pasar nggak? Ya, ada. Ada. Saya boleh ditemenin nggak Bu? Saya pengen tahu senang prosesnya sekali. dari awal, Ya. karena dari nol kan itu ya. Bisa antar saya Bu ke pasar? Boleh. Oh, nggak ganggu Ke kan? pasar. Oh, enggak. Ke pasar Oke. bersehati kita ya. Siap. Ya, Oke, Bu. sip. Yuk. Yuk. Sini aja ya Bu ya. Ya, sini di pasarnya nih. Sana ya. Oke. Oh ini. Halo. Siapa namanya? Acong. Ya, Oke, Cong. Kamu sekarang lagi apa nih, Cong? lagi mau bersihin ikan biasa. Coba kayak gimana, Cong? Kayak begini. Oke. Berapa lama sih, Cong, biasa untuk satu ekor ikan gini? Tergantung besarnya ikan. Kalau sebesar ini? Kecil di begini ya bisa sampai 3 menit. 3 menit, 5 menit Iya, sudah 5 selesai menit terkumpul. Sudah selesai. Nah ini kalau udah terkumpul gini Bu, biasa Ibu bawa pulang, Ya. baru dibersihkan Jadi kalau ya. dulu saya kan ambil di bawah. Nah, saya pungutin nih sampah di bawah. Jadi sekarang saya sudah lebih muda. Biasa Acon telepon, "Ibu, sudah ada nih yang ikan besar." Loh Bu, berarti artinya Ya. kalau sudah terkumpul gini harus segera dicuci atau gimana? Ya, jadi ini setelah, ini kan hari ini dia bersihkan ikan. Ini harus cepet saya bawa pulang, saya cuci. Karena kalau sudah di bawah, besok itu udah nggak bagus. Oh, jadi ada usianya. Iya, jadi kualitasnya nggak bagus. Ya. Harus segera dicuci Masih berarti. segar. Artinya Acong harus segera nelpon ya, Cong ya? Iya. Jadi Jadi kalau misalnya Sudah ada ikan. ada ikan yang besar, saya telepon ibu. Nanti ibu datang, nanti saya. Iya. Kasih ya, Cong ya. Oke, Ya, siap. makasih ya. Siap. Kita mau ngopi di mana, Bu? Di sini nih. Di sini. Iya. Kok penuh ya? Oh, ini ada yang kosong nih. Ada ya? Iya, iya. Berarti Ibu sebenarnya ketika memulai mengepakkan sayap ya dengan Ya. memasuki ranah digital dibantu Ya. anak. Nah, Iya. kontribusi dari anak Ibu selain mengenalkan Ibu ke wilayah digital online itu apalagi Bu? Mungkin pengembangan usaha? Iya. Jadi saya untuk digital itu saya dibantu, tapi saya juga belajar dari anak saya. Jadi Oh, saya gitu. juga paling nggak harus tahu lah ya. Apa tuh berarti Ibu dapat apa? Cara bagaimana kita jual online lewat handphone itu. Pengembangan usaha apalagi Bu? Ya, saya dari situlah saya belajar dari YouTube ya. Waktu saat pandemi, apa yang mau pengembangan usaha apa ya. Dari YouTube lah saya belajar untuk membuat kain ekoprint. Kain ekoprint itu kan kain, terus ini daun-daun. Ya, daun-daun ditempel di kain, kemudian dia digulung. Seperti lontong. Ya, dikukus 2 kan. jam. Jadi pewarna pigmennya dari alami Bu berarti Bu ya? Jejak daun dan pewarna alam. Untuk kainnya kita memakai pewarna alam. Ini seperti baju Ibu? Ya, Oke. ini memakai secang atau Secang daun merah berarti ya? Iya, Cenderung merah ya? Kadang ada daun-daun juga, daun mangga atau daun apa gitu. Artinya ketika tempo hari
masa susah adanya pembatasan segala macam, Ibu mengembangkan ke ranah ekoprint menjadi sebuah tas, pakaian, kemudian fashion. abaka juga. Abaka, Serat abaka. serat pisang abaka Untuk berarti. tas dan aksesoris. Artinya tetap memperjuangkan ini ya Bu ya, usahanya ramah lingkungan ya, tetap value-nya di ya. alam. Tetap di alam ya, berkelanjutan, tidak berakhir berarti. Iya. Oke. Memanfaatkan alam. Ibu bilang bahwa Ibu mengikuti beberapa pelatihan. Iya. Ibu juga melakukan beberapa riset. Iya. Hasil dari riset Ibu apa Bu kira-kira? Atau hasil dari beberapa pelatihan Ibu apa? Hari ini hasilnya? Hari ini produk saya desainnya lebih berkembang lagi. Oke. Jadi mengikuti mode, mengikuti mengikuti zaman lah istilahnya gitu. Jadi kan kita harus riset ya. Sekarang ini lagi musim apa ini? Trennya Fashion, apa? trennya apa? Jadi kalau sekarang trennya itu lebih ke arah yang simple. Orang selama pandemi, setelah pandemi ini udah masuk ke endemi ya. Orang lebih suka aksesoris yang simple, fashion yang simple. Jadi lebih suka ke arah yang kembali ke alam. Jadi itu produk saya adalah produk yang ramah lingkungan yang kembali ke alam. Jadi Bu artinya di setiap sudut di pasar di sini, Sudah hafal? wisata Kalimas ini apa lama Ibu ya? Apa? Oh, terutama pedagang ikannya sih. Wah ini dia nih yang nyariin sisik ikan gitu Bu ya? Betul, betul. Oke, oke. Oh, maaf ya, ada telepon masuk. Bu, udah di depan Bu. Oh, Bang Marcel. So ada di rumah? Iya, ya, nih saya sementara sama Bang Ramon nih. Oh iya. Nanti sebentar lagi saya ke sana ya. Ya hati-hati Bu, ya. Oke, tunggu sebentar ya. Makasih. Bang Ramon nih ada tamu nunggu di rumah. Pak Marcel yang mantri dari BRI unit Manado Selatan. Oh, oke. Kebetulan saya mau didaftarin untuk acara pelatihan. Bagaimana kalau kita ke rumah sambil kenalan dengan... Oh ya udah, dia udah sampai di rumah. Sudah di rumah. Oh ya udah, boleh lah. Oke. Minta bungkus dulu Bu. Pak Haji, berapa ini Pak Haji? Tuh ada orang Bu, Ya, ada tamu. ada tamu. Pak Marcel, Iya Bu, siap. siang. Oh ini Oh iya Mas, halo Ramon. Marcel, Mas. Iya. Oke. Lebih enak kita ngobrol di dalam aja ya. Iya Bu. Nah, kita duduk sini ya. Monggo Mas. Silakan. Iya. Aduh, berarti Mas Bobby sebetulnya Mas. Mas Marcel. Marcel. Mas Iya. Marcel ini berarti mantri dari BRI ya Bu ya? BRI Oke, ini Manado kaitannya sama Selatan. kait apa? BRI unit Manado. Manado Selatan. Manado Selatan. Iya. Ini kaitannya sama BRI kan Ibu pernah kan Bu ya berarti ikut beberapa expo-nya BRI ya Bu ya? Pameran berarti. Oke, bisa ceritain nggak Bu? Ya, saya di awal tahun 2019 dikirim dari BRI itu untuk mengikuti BRI Craft. Di situ BRI Craft itu semua pengrajin dari masing-masing wilayah kita di sana di seleksi untuk yang terbaik dikirim ke Amerika. Jadi yang ini kan langsung dari Amerika. Jadi tapi saya tidak lolos, tapi saya bersyukur ya sudah diikutkan sampai sana hanya 30 orang dari seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2019 juga bulan Desember saya mewakili BRI wilayah juga mengikuti BRI Trainer di JCC waktu itu, dan saya bersyukur waktu itu bisa bertemu dengan presiden di sana dan diapresiasi produk saya oleh presiden. Jadi boleh dibilang manfaat kerjasama dengan BRI itu apa saja berarti Bu yang Ibu dapatkan? Banyak sekali karena saya beberapa kali difasilitasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi misalnya contohnya pada saat pandemi itu ada pelatihan untuk digital ya, digital marketing gitu. Kemudian pelatihan-pelatihan lain, kemudian mengikuti pameran-pameran di beberapa kota gitu. Oke, Iya. dan itu urusannya dengan BRI unit Manado Selatan ini Iya. dengan Dengan Mas Pak Marcel. Marcel. Iya. Oke. Gitu. Nah Mas Marcel kurang lebih berarti
cukup lama dong ya kenal dengan Bu Yani ya? Sekitar 5 tahunan. Wih, Iya. 5 tahun. Nah, boleh tahu nggak Mas, kira-kira nih ya, yang membuat BRI itu tertarik dengan kiprahnya Bu Yani ini apa? Ibu Yani ini punya usaha yang bisa dibilang unik ya. Ini Menciptakan macam-macam aksesoris dari sesuatu hal yang kita tidak bisa pikirkan, ternyata bisa jadi itu jadi aksesoris. BRI itu berkomitmen untuk membantu UMKM yang ada. Nah, seperti contohnya Ibu Yani ini, agar bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, karena memang dari awal juga usahanya Bu Yani juga unik ya. Oke. Dari sekian pelatihan itu, lalu Ibu bisa menjadi pelatih nih, ya kan, BNSP lagi Bu ya. Sudah bersertifikat toh Mas, berarti kan ya? Iya. Itu gimana Bu ceritanya bisa jadi pelatih Itu pada akhirnya? ceritanya karena saya saat mengikuti seleksi untuk local hero, saya istilahnya saya juara lah ya, saya jadi local hero untuk BRI wilayah. Jadi saya adalah local hero 2021 wilayah BRI wilayah. Jadi kalau BRI wilayah itu kan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Jadi di situ saya mewakili BRI wilayah. Oh, wilayah itu juara 1. Ya, jadi saya local hero. Dan disitulah saya dikirim untuk mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh BNSP di Jakarta waktu itu, dan saya bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP untuk saya bisa melatih ya menjadi instruktur tingkat nasional, dan saya bersyukur itu. Ibu kan ini sudah memberikan dampak positif yang signifikan, besar sekali. Boleh dibagikan pesannya nih Bu untuk para pelaku UMKM nih Bu, untuk bisa sukses seperti apa Bu? Ya, bagi teman-teman UMKM ya, jadi kita jangan lelah untuk terus berusaha. Tantangan selalu ada, hambatan selalu ada, tapi itu bukan, kita harus terus maju, kita harus terus berusaha dan menggali ilmu, belajar dari manapun, dengan siapapun. Jangan lelah untuk terus berusaha dan belajar dan terus belajar. Jadi tadi Ibu bilang kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kita harus terus belajar. Wah, ini brilian. Bu, terima kasih hari ini. Waduh, pencerahan sekali nih Bu, buat saya nih Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Mas Marcel, terima kasih banyak. Tolong dibimbing terus ya. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran, boleh dibilang sebuah pencerahan ya, bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Namun terus belajar, tidak pernah lelah untuk terus belajar itu mutlak sebagai salah satu kunci sukses dalam menjalankan usaha. Seperti yang sudah dipraktikkan dan juga telah dilaksanakan oleh Bu Cahyani, seorang truly knowledge seeker. Satu kunci sukses sudah saya dapatkan di Kota Manado ini. Tentunya masih banyak kunci sukses lainnya yang bisa saya temukan, bisa saya telusuri di pelosok negeri ini. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya serta penelusuran saya di petualangan brilian. Ibu sehat-sehat, Mas Marcel sehat-sehat. Waduh, ini kapan nih kira-kira nyetak foto saya di sini, Bu? Bentar lagi, paling besar. Makasih banyak.